Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Muhammad Andrasona dalam berbagi cerita. Ya, ini banyak berita tentang Tom Lembong yang ditangkap. Lalu tadi barusan saya nonton video 3 hakim yang ditangkap. Sementara ini sepertinya hukum kita ini untuk orang-orang yang tidak berkuasa atau di bawah gampang sekali tertangkap. Sementara banyak berita mahasiswa nuntut adili Jokowi, ya enggak ada cerita ijazah palsu juga malah yang ngelapor ketangkap. Ya inilah bahasanya tajam ke bawah. Tapi ini udah berlaku dari zaman Fir'aun ketika dia membunuh bayi-bayi. Gitu juga di negara kita, elit-elit berkuasa ini membunuh warga negara Indonesia yang lemah dengan sangat mudah, seperti di kilometer 50 kasus Tanjung Priok, kasus Lampung, Way Jepara, ya belum isu PKI, ya semuanya kurang lebih ada 10 juta warga negara Indonesia yang lemah ini sudah terbunuh. Belum hukum-hukum yang seperti Ustadz Yahya Waloni dihukum di penjara bawah tanah, ya banyak. Ada Said Didu dengan beberapa orang yang katanya sampai ratusan ditangkap. Ini dulu zaman mahasiswa tahun kerusuhan Mei 98, ya banyak mahasiswa yang diculik. Jadi memang hukum kita ini sementara ini ya nggak ada yang berpihak ke bawah. Ya hukum kita ini ya sementara ini beginilah sampai Tuhan robah keadaan. Ya syaratnya ya harus iqra, bisa memahami kitab petunjuk itu, lalu setelah paham ya mau beriman atau tidak. Ini sekarang orang mengaku beriman tanpa pernah membaca kitabnya aja isinya apa nggak tahu, tapi ngaku beriman. Lalu ceramah-ceramah juga menghibur dengan pengampunan dosa seperti orang Mekah yang tunduk itu. Ya jadi keadaan hari ini ya dibentuk dari kondisi orang yang ngaku beriman tapi tidak paham isi kitab. Jadi nggak punya kekuatan. Ya karena dia tidak terhubung dengan pemilik alam semesta, Robbil Alamin. Dia nggak tahu Robbil Alamin itu, dia nggak tahu karena dia nggak pernah membaca kitab itu dengan artinya yang dia bisa pahami. Ya kalau membaca artinya sekali aja ya belum nyampe lah, mesti 7 kali minimal seumur hidup. Ya mudah-mudahan banyak orang yang rajin baca kitab
dengan terjemahannya sehingga punya Furqan. Syaratnya ya harus jujur dulu, lalu bisa dapat hikmah, baru ada kekuatan yang menolong. Berarti Nabi aja setelah menerima Iqra selama 2 tahun belum ada wahyu lain. Artinya dia memperkuat pemahaman dengan bismi robnya dulu. Nah, pelan-pelan mulai ada orang-orang yang beriman dengan Rob. Nah itu ya, Iqra wa rabbukal akram, belajar kepada Rob. Nah, orang beriman sekarang ini yang nggak kenal Rob, ya dia cuman denger-denger aja cerita, ceramah-ceramah yang nggak ada kekuatan. Ya inilah kondisi hari ini terjadi ya, karena tingkat kejujuran di Indonesia ini baru 37%. Artinya banyak yang senang berbuat dosa. Ya wajar kalau sekarang kita melihat ya semuanya korupsi hampir kalau mau dicek. Cuman yang ditangkap ya yang lemah-lemah. Kalau yang kuat, yang mau nangkep tuh nggak ada, karena yang mau nangkep juga lemah. ya kayak hakimnya aja kasus ya, berarti hakim-hakimnya sendiri yang kuat nggak ada, hakim lemah semua. Profesor Jimli Asidiki atau Yusril, ya mereka ya nggak sanggup lah berhadapan dengan kekuasaan, akan bikin mereka hidup susah. Mereka mungkin udah susah dari zaman mahasiswa, jadi nggak sanggup lagi hidup susah. Berjuang tuh susah, apalagi melawan ya, Nabi Muhammad aja dari Mekah 13 tahun diusir, mau dibunuh, baru ke Madinah ya menjelang mati aja dia baru dimenangkan, Jazirah Arab bisa bersatu. Di era para sahabat mulai penaklukan Romawi dan Persia. Ya kalau umat sekarang juga nggak bisa Iqra, ya Indonesia emas itu, Indonesia mandiri, Indonesia maju itu nggak ada. Ya gimana umat-umatnya nggak jujur, nggak tahu isi kitab. Ya mudah-mudahan kita masih punya harapan, sebaik-baiknya harapan pada Rob. Alam nasro laka sodrok wa wadonan kawi srok alazin kode sorok wa rofana laka zikrok wa ina malu srok wa iza barok tapan sob wa ila robika farob sebaik-baiknya harapan pada Rob. Ya mudah-mudahan kita bisa berharap kepada Rob. Ya salam dari Menara Langit, Muhammad Handra Sonapol yang berbagi cerita. Salam mengkolam ya Rabbi Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.